Mari berdoa. Ya Allah yang penuh cinta dan kuasa, izinkanlah kami membaca sabda-Mu yang suci dan yang menyucikan kami. Sabda yang menarik kami masuk ke dalam pelukan rahmat Tuhan dan berjumpa muka dengan Kristus, Tuhan dan sahabat kami, yang di dalamnya kami berdoa pada saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan bersama-sama dari satu bagian, yaitu Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya 53, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Oleh karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengan penuh keberanian untuk percaya melakukan sabda Tuhan dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara yang saat ini masih bergumul dalam situasi yang murung di seluruh dunia ini. Menurut saudara,
Allah yang kita sembah dan yang kita cintai itu Allah yang maha mulia, yang tidak terhampiri karena begitu mulianya dia di surga sana, atau dia adalah Allah yang maha akrab, yang begitu dekat dengan kita. Menurut saudara, Allah kita itu penuh dengan cinta kasih dan pengampun, ataukah dia adalah Allah yang maha adil dan yang karena keadilan dan kekudusannya itu dia benci dengan dosa? Menurut saudara, Allah itu roh dan tidak terlihat, ataukah dia itu sang anak yang menjadi manusia dan diam di antara kita? Nah, jika saudara-saudara sekalian menyimak pertanyaan-pertanyaan saya, maka saudara akan melihat bahwa saya memperhadapkan kepada Anda sekalian dua kebenaran yang sama-sama benar, tetapi sekaligus bertolak belakang satu dengan yang lain. Benar, Allah itu maha mulia, tetapi benar juga dia itu Allah yang maha akrab. Dia tidak terhampiri, sekaligus begitu dekat. Dia kasih, sekaligus adil. Pengampun, tetapi juga menghukum. Dia adalah roh, tetapi juga menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Bukankah keduanya tampak bertolak belakang dan bahkan berlawanan, tetapi dua-duanya benar. Jadi kita tidak bisa bertanya mana yang benar, sisi yang satu atau sisi yang lain. Sebab pertanyaan itu, mana yang benar, A atau B, kerap kali dipakai oleh orang-orang beragama. Cara berpikir biner. Either or. Entah A atau B. Seolah-olah kita hanya boleh memilih satu dari dua pilihan yang tampak bertentangan ini. Akan tetapi ketahuilah, saudara, akan berbeda jika kita memakai cara berpikir both and dan bukan either or. Apa itu berpikir both and? Yaitu berpikir bahwa A dan B sekalipun tampaknya bertolak belakang, tetapi keduanya benar, dan karena itu keduanya harus diterima sekaligus. Nah, untuk itu izinkan saya memperkenalkan satu istilah yang mungkin cukup asing bagi sebagian Anda, tetapi juga bagi yang lain mungkin sering didengar atau bahkan dipergunakan, dan istilah itu adalah paradoks. Paradoks adalah ketika dua buah kebenaran yang tampak bertolak belakang, keduanya harus diterima sebagai yang benar sekaligus. Sebab ketika kita memilih hanya salah satu dan mengabaikan yang lain, malah kita akan membuat keduanya menjadi salah, menjadi hilang maknanya, dan bahkan menyesatkan. Sebagai contoh, jika kita hanya menekankan Allah yang maha kasih, tanpa kemudian percaya juga bahwa Allah itu maha adil, maka bahaya akan muncul, yaitu bahwa kita akan meremehkan dosa, karena berpikir bahwa, oh, Allah pasti akan mengampuni kita dengan cinta kasih-Nya. Tetapi sebaliknya, jika penekanan kepada keadilan Allah itu kita lakukan tanpa sungguh menghargai kasih Allah yang penuh dengan pengampunan, itu semua akan membuat kita hidup di dalam ketakutan, karena Allah yang selalu dipahami akan menghukum, menghakimi kita. Nah, jadi inilah paradoks. Cara orang Kristen percaya dan beriman kepada Allah, sebab Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus adalah Allah yang paradoksal. Dan karena itu hidup manusia pun, Anda dan saya, adalah hidup yang paradoksal. Sebab kita diciptakan menurut gambar dari Allah yang paradoksal. Lihatlah, saudara, bagaimana seorang teolog terkenal yang bernama Chesterton.
Dia mengatakan bahwa manusia adalah mahkota dari seluruh ciptaan. Tetapi manusia, kata Chesterton, juga adalah mahkota dari pendosa. Betapa paradoksalnya. Sama seperti Martin Luther, reformator yang terkenal itu, berkata bahwa kita ini simul peccator et justus. Kita ini adalah manusia yang sekaligus berdosa dan dibenarkan. Hidup kita penuh dengan paradoks. Kita ini kuat, berakal budi, namun juga rapuh dan seringkali mengambil keputusan yang bodoh. Kita diombang-ambingkan oleh kehidupan dan kematian, tawa dan tangis, suka dan duka. Betapa paradoksalnya hidup kita ini. Dan untuk sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Yesus, kita harus memasuki paradoks itu. Sebab Yesus, guru kita, Tuhan kita, penyelamat kita, seringkali mengajarkan cara hidup yang juga paradoksal. Ingatlah bagaimana Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Jika benih tidak jatuh dan mati, dia tidak akan memberikan buah. Di kali lain, Yesus berkata, yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, yang pertama menjadi yang terakhir, dan seterusnya, dan lain-lain, dan sebagainya. Begitu banyak pengajaran Yesus yang paradoksal. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam paradoks-paradoks itu? Kunci utamanya adalah lihatlah Kristus. Dan masuklah, ambillah bagian ke dalam kehidupan Kristus itu. Sebab menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kata Paulus, adalah cara satu-satunya untuk mengimani Allah yang paradoksal itu dan menerima hidup kita yang paradoksal itu. Sebab ketika kita melihat hidup Yesus, kita juga melihat hidup yang paradoksal itu. Sebab Kristus dalam iman kita dipercaya sebagai satu pribadi dengan dua hakikat. Dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya itu sendiri juga adalah sebuah paradoks, bukan? Bagaimana mungkin satu pribadi sekaligus adalah Allah sejati dan manusia sejati? Maka kita diperhadapkan secara pada sebuah misteri agung yang tidak bisa kita jawab selain melalui dua hal, yaitu iman dan cinta kasih. Mengimani Yesus Kristus dan hidup di dalam cinta kasih-Nya. Nah, seserah bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-53. Sebuah perikop yang sangat terkenal dan dipahami oleh orang-orang Kristen sebagai nubuat tentang Yesus Kristus. Nah, terdapat 5 bagian di dalam perjanjian baru yang mengutip Yesaya 53 ini dan semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Anda bisa melihat di dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes, surat Roma dari Paulus dan juga 1 Petrus. Dengan kata lain, secara orang Kristen, Anda dan saya sangat percaya bahwa hamba Tuhan yang dikisahkan di dalam Yesaya 53 ini sesungguhnya menunjuk kepada Yesus Kristus, Allah manusia itu. Dan ketahuilah bahwa bahkan penyebutan hamba Tuhan di dalam Yesaya itu ketika menunjuk kepada Yesus menjadi paradoksal. Sebab bagi kita orang Kristen, Yesus bukan hanya hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menghamba. Allah yang maha agung yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan betapa paradoksalnya pengakuan iman itu. Dia adalah Kristus yang kata Paulus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Betapa paradoksalnya.
tampaknya bertentangan, tapi Anda harus menerima keduanya. Dan kalau kita membaca ke-12 ayat di dalam Yesaya 53 ini, seluruhnya menampilkan secara indah sekaligus pilu. Siapa hamba Tuhan? Siapa Tuhan yang menghamba itu? Siapa Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Betapa indah sekaligus pilu. Indah karena menunjukkan betapa besar cinta kasih Allah di dalam diri hamba Tuhan atau Tuhan yang menghamba itu. Tapi sekaligus pilu sebab kita menemukan di dalam hidupnya seluruh kerapuhan kita sebagai seorang manusia. Seluruh luka kita ada di dalamnya. Bahkan seluruh dosa kita, umat manusia, di dalam dirinya. Oleh kata itu, ketahuilah saudara, cara yang terbaik untuk membaca Yesaya 53 ini bukan dengan berusaha memahami secara akal budi kita, ayat demi ayat, apa artinya, apa pemahamannya. Bukan, melainkan dengan menenggelamkan diri kita ke dalam kesaksian tentang hamba Tuhan dan Tuhan yang menghamba itu. Dan menemukan paradoks Allah di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi juga menemukan paradoks hidup kita sebagai manusia di dalamnya. Di dalam diri Yesus Kristus hamba Tuhan, Tuhan yang menghamba itu, seluruh paradoks Allah kini terlihat tampil bagi dunia. Di dalam Yesus Kristus itulah seluruh paradoks hidup kita sebagai manusia direngkuh, bahkan disembuhkan dan dipulihkan. Nah, akan tetapi secara khusus ada satu paradoks yang ingin saya ulangi dengan lebih mendalam buat kita semua, saudara, yaitu bahwa hamba Tuhan, Tuhan yang menghamba itu, Yesus Kristus itu dikatakan di sini dengan sangat indah sebagai penyembuh yang terluka. Bayangkan, dengan luka-lukanya engkau menjadi sembuh. The wounded healer, penyembuh yang terluka. Ayat 4 dan 5 saya akan bacakan ulang untuk kita semua. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristus adalah dia yang terluka demi kesembuhan kita. Dan dengan sangat indah, ini digambarkan lewat lukisan seorang gembala yang merelakan memasukkan tubuhnya dan tangannya untuk meraih seekor domba yang tersesat, terperangkap di dalam semak-semak yang berduri. Dan akibatnya tubuh dan tangan gembala itu terluka, tetapi domba itu diselamatkan. Dan tidak ada gambaran yang lebih gamblang lagi selain dari salib. Salib yang mematikan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Dan itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24. Satu dari 5 atau 6 teks dalam perjanjian baru yang mengutip Yesaya 53 ini berkata apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita menyimak ulang kerumitan hidup kita. Hidup kita ini memang kompleks, paradoks memenuhi hidup kita. Hidup yang penuh suka dan duka, luka dan tawa. Namun juga kehidupan yang penuh dosa tetapi dirahmati, diselamatkan. Dan semua itu baru punya arti karena Allah yang paradoksal itu di dalam diri Yesus Kristus.
mengubah paradoks kita yang menyeret kita masuk ke dalam kebinasaan, membawanya ke dalam pelukan cinta kasih. Dan itu terjadi di dalam satu nama, Yesus Kristus, the wounded healer, penyembuh yang terluka, Allah sejati dan manusia sejati. Dan karena itu hari ini saya katakan kepada Anda semua, peganglah dia terus. Atau lebih tepat, izinkanlah dia memegangmu terus. Ketahuilah saudara bahwa hidup kita ini penuh dengan misteri. Hari ini seorang sahabat saya, kolega pendeta saya di GKI Pondok Indah, dimakamkan. Saya tidak menduga secepat itu sahabat saya telah pergi meninggalkan saya. Setelah selama seminggu dia terbaring sakit. Saya bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Ketahuilah bahwa ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang tidak bisa kita jawab. Dan tidak usah merasa perlu menjawabnya. Tetapi ada satu jawaban yang tidak perlu lagi kita pertanyakan. Bahwa Allah manusia itu, Allah sejati dan manusia sejati itu, Yesus Kristus itu telah merendahkan diri sehina-hinanya, merengkuh paradoks hidup manusia. Karena dia sangat mencintai Anda dan mencintai saya. Peganglah dia terus. Izinkanlah dia memegangmu terus. Amin. Mari kita berdoa. Peganglah tangan kami Tuhan. Terlalu banyak penderitaan di dunia ini. Terlalu banyak tangisan yang harus keluar dari dalam kerapuhan hidup kami. Peganglah kami terus Tuhan. Terima kasih karena oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan kami. Izinkanlah kami memasukkan seluruh gumul juang kami, paradoks hidup kami, kerapuhan kami, ke dalam rangkulan dan pelukan cinta kasih-Mu ya Allah. Sebab hanya dengan cara itulah kami dapat bertahan dan menikmati persekutuan dengan-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, hamba Tuhan itu, Tuhan yang menghamba itu, kami berdoa. Amin.